Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan al-qail Iqra'ul Qur'an innahu yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Amma ba'd. Yang kami hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, serta para sahabat da'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah penyembuh jiwa. Al-Quran adalah pengingat serta penerang hati dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran merupakan sumber mata air kebahagiaan yang tak pernah surut, serta penjelas atas segala masalah. Di dalam Al-Quran menjelaskan tentang akidah, yang mana akidah itu menjelaskan agar kita tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musyrik itu ada kalanya musyrik yang nyata ataupun musyrik yang samar. Musyrik nyata seperti halnya orang yang menyembah kepada berhala. Musyrik samar seperti halnya orang yang menjadikan suatu benda sebagai tujuan akhir dari kegiatan hidup. Saya semenjak memakai cincin ini dagangan saya laris. Itu adalah contoh yang musyrik yang samar. Al-Quran menjelaskan agar kita tidak musyrik kepada Allah sesuai dengan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah Shadaqallahul Azim. Di dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang syariat. Yang terbayang oleh kebanyakan manusia tentang syariat adalah hal-hal yang serem. Padahal watak syariat adalah al-musawat sebainan nas fi takalufil ahkam. Sama antara manusia dalam suatu hukum. Bukankah itu yang kita perjuangkan? Bukankah itu yang kita inginkan dalam keadilan? Agar di republik ini tidak ada hukum yang seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Al-Quran menjelaskan al-musawat bainan nas fi takalufil ahkam dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza kamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Al-ayah Shadaqallahul Azim. Oleh karena itu, keagungan bulan Ramadan ditandai dengan turunnya Al-Quran. Maka jadi momentum agar kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran adalah imam, kita makmum. Maka kita kembali kepada Al-Quran, kita mengikuti Al-Quran. Apa yang diharapkan dalam Al-Quran, kita kerjakan, dan apa yang diharapkan kita tinggalkan. Keagungan bulan Ramadan juga ditandai dengan ibadah puasa, ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia, serta ibadah yang abstrak. Coba kalian pikir, jika kalian sholat, jika kalian naik haji, orang lain tahu. Sedangkan jika kalian puasa, orang lain belum tentu tahu. Oleh karena itu, ibadah puasa disebut dengan ibadah yang sirriyah. Tak hanya itu, keagungan bulan Ramadan juga ditandai dengan sesuatu yang bobotnya khairun min alfi syahrin, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, yang ada di sepertiga akhir bulan Ramadan, terutama di malam-malam yang ganjil. Maka ibadahlah, bertaubatlah kepada Allah di malam tersebut. Di negeri kita terjadi pergeseran nilai. Ketika awal Ramadan, pasar sepi, masjid ramai. Tapi ketika sepertiga akhir bulan Ramadan, pasarlah yang ramai. Para sahabat dai yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita harus bertaubat, beribadah apalagi di bulan Ramadan ini? Coba kalian pikir, semua orang pasti memiliki salah atau dosa. Dan jika dihitung dengan hitungan neraca, hitungan dagang,
40 tahun kalian berdosa, 25 tahun kalian bertaubat. Apakah cukup? Tentu tidak cukup jika dihitung dengan hitungan neraca. Tapi untungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggunakan hitungan neraca. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala malah mengobrol pahala di bulan suci Ramadan. Itu artinya kita haruslah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah dengan sebanyak-banyaknya. Hingga ada hadis qudsi yang mengatakan, "Law amiltumul khotoya hatta mala'atis sama, thumma nadimtum fataballahu alaikum." Jika kalian melakukan dosa, melakukan kesalahan hingga memenuhi langit, kemudian kalian menyesal, maka Allah akan menerima taubat kalian. Ini adalah momentum bulan Ramadan. Maka janganlah kalian lelah untuk beribadah kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW berpesan, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntung bagi orang yang aibnya menyibukkannya dari aib orang lain. Maksudnya, karena aibnya, karena kesalahannya, dia sibuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini kita bertaubat kepada Allah. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, malam Lailatul Qadar adalah malam yang baik, malam yang mulia, yang khairun min alfi syahri. Maka dari itu kita pergunakan malam ini, malam bulan Ramadan ini, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah fasilitas Allah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Umur relatif pendek, tapi amalnya seperti orang zaman-zaman dulu. Maka kita pergunakan fasilitas Allah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian melewatkan fasilitas Allah ini, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin rabbal alamin. Allahumma ja'alna minhum. Iktafaitu bihada wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.